Selanjutnya kita akan lihat bagaimana weight overload Manchester United di sisi kanan. Oke, kembali lagi di Savage Football YouTube. Kali ini kita akan bahas laga antara Manchester City melawan Manchester United di Derby Manchester kali ini. Sebelumnya saya informasikan untuk laga ini dimenangkan oleh MU dengan skor 2-0. Jadi kita akan bahas apa-apa saja yang menarik di laga ini. Oke, langsung masuk ke yang pertama. Kita akan bahas bagaimana shape Manchester United ketika awal laga. Di sini kita lihat dari shape yang ada, sudah terlihat bahwa Shaw akan lebih sering untuk beroperasi naik dibandingkan dengan Aaron Wan-Bissaka yang akan lebih sering bertahan. Untuk mengantisipasi naiknya Shaw, maka Scott McTominay akan lebih sering untuk support defense di depan 3 back yang tersedia. James akan menjaga sisi wing kanan dan juga Rashford akan berada di sisi kiri untuk support Martial di tengah. Selanjutnya, MU langsung berhasil mencetak gol di awal laga. Kita akan bahas bagaimana skema gol pertama Manchester United. Sebelum gol MU tercipta, kita bisa lihat di sini ada skema pressing yang baik dari Manchester United, di mana mereka melakukan trap pressing kepada Gabriel Jesus. Maguire bahkan sampai ikut step up pressing di daerah yang tinggi, mencoba untuk support Fred untuk memarking Gabriel Jesus. Fred berhasil mengambil bola dari Gabriel Jesus dan langsung mengarahkan ke Rashford. Saat Rashford menguasai bola, kita lihat Bruno Fernandes juga bergerak ke sisi kiri untuk melakukan weight overload bersama Martial dan Rashford. Dari weight overload ini terciptalah peluang Martial untuk melakukan cut inside. Dan saat Martial melakukan cut inside, Gabriel Jesus melanggar Martial sehingga tercipta penalti yang mampu dicetak oleh Bruno Fernandes. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana weight overload Manchester United di sisi kanan. Kita lihat di sini kombinasi Scott McTominay, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, dan Daniel James di sisi kanan. Kita bisa lihat Scotty berhasil lolos dan melakukan progresi di sisi kanan. Sementara di sisi terjauh atau di sisi kiri, kita bisa lihat ada Rashford one-on-one dengan Cancelo. Situasi ini sangat berbahaya tentunya apabila kita lihat naik selanjutnya, Scott McTominay melakukan switch play ke kiri, yang mana dia melepas bola ke arah Rashford, dan ini akan membuat situasi sulit bagi Cancelo. Mengapa situasi ini menjadi sulit? Karena Cancelo harus menghadapi dua pemain Manchester United, yaitu Rashford dan juga Luke Shaw yang melakukan overlap di sisi kiri. Di sini Rashford langsung melepaskan trupas ke arah Luke Shaw. Luke Shaw berhasil menguasai bola untuk melakukan cutback ke kotak penalti, namun Cancelo berhasil melakukan blocking, sehingga peluang United gagal. Dari gagalnya peluang United tersebut, kita bisa lihat Luke Shaw melakukan counter pressing terhadap lepasnya bola yang dikuasainya, sehingga ia berhasil mendapatkan peluang di kotak penalti dan berhasil mendapatkan shoot. Namun bolanya masih terlalu lemah dan dapat diamankan oleh Ederson. Next, kita akan membahas bagaimana peran Scott McTominay dalam bertahan. Seperti yang di awal sudah kita jelaskan bahwa Scott McTominay akan lebih sering melakukan support defense karena Luke Shaw sudah diberikan keleluasan untuk overlap. Di sini kita lihat Scott McTominay akan drop sejajar dengan 4 back. Perannya sebagai halfback membantu United dalam membentuk shape 5 back di belakang. Selain itu, dengan dropnya McTominay, maka akan membuat 4 gelandang MU membentuk diamond. Nah, di sini kita akan bahas mengapa United membentuk diamond. United membentuk diamond tujuannya adalah untuk mengantisipasi Cancelo dan Mahrez yang kerap masuk ke sisi tengah. Selain itu, untuk membuat Manchester United tetap menang jumlah di sisi tengah. Kita akan lihat di peluang Gundogan ini. Nah, dari atas kita bisa lihat bahwa saat Gundogan menguasai bola, sisi kanan Manchester City sangat kosong. Mahrez yang masuk ke tengah begitu dengan Cancelo, tidak ada yang mengisi sisi kanan. Sehingga sisi kanan sangat kosong dan ancaman bagi pertahanan MU tidak begitu berarti, karena Gundogan hanya bisa memiliki satu opsi, yaitu shooting langsung ke gawang. Oke, kita akan lihat bagaimana shape Manchester City ketika coba membobol zonal marking MU. Seperti biasa, City menggunakan skema andalannya 3-2-4-1, di mana Cancelo masuk ke tengah sejajar dengan Rodri menjadi DM. Di momen ini kita bisa lihat Cancelo akan melepaskan long ball direct ke Gabriel Jesus. Saat long ball berhasil dikuasai oleh Gabriel Jesus, situasinya menjadi sulit buat Gabriel Jesus.
United cukup baik dalam mengantisipasi skema ini. Kita bisa lihat bahwa Aaron Wan-Bissaka dan Lindelof akan siap melakukan pressing kepada Gabriel Jesus. Sedangkan pemain-pemain Manchester City seperti Sterling, Gundogan, dan Mahrez terlambat untuk melakukan support sehingga Gabriel Jesus melakukan shooting dan mampu diblocking oleh Victor Lindelof. Oke, dari skema 4 gelandang MU yang membentuk diamond ini, kita juga bisa lihat bahwa salah satu alasannya adalah untuk menutup passing lane opsi dari switch play. Di sini kita bisa lihat jika Gundogan berhasil melakukan turning, maka dia akan melihat opsi switch play ke arah De Bruyne dan Mahrez yang ada di sisi kanan. Itulah pentingnya peran dari Fred, di mana dia akan tetap stay di tengah untuk menutup passing lane. Ketika Gundogan melakukan turning, maka Scott dan Lindelof akan melakukan pressing ke arah Gundogan, sehingga Gundogan tidak memiliki banyak waktu. Fred akan stay dan menutup passing lane untuk melakukan switch play ke De Bruyne dan Mahrez. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana peran dua winger MU, James dan Rashford ketika bertahan. Mereka tidak hanya mengisi pos lini kedua atau lini tengah seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, tapi mereka juga bisa mengisi lini belakang sejajar dengan 5 back. Saat Scott kembali naik ke lini kedua, maka di sisi kanan Dan James akan turun dan membuat shape 5 back tetap terjaga. Begitu pula Rashford di sisi kiri, dia akan turun dan mengcover sisi dari Luke Shaw yang masuk ke tengah. Oke, kita akan bahas gol kedua Manchester United yang berawal dari dribbling Luke Shaw. Kita di sini bisa lihat Luke Shaw melakukan drive ke pertahanan Manchester City. Rashford tetap menjaga kelebaran di sisi kiri. Dan kita bisa lihat Shaw akan melakukan link up dengan Rashford di sisi kiri. Dari link up tersebut, tercipta peluang Rashford untuk melepaskan cutback ke arah Luke Shaw yang lakukan underlap ke center area. Di sini kita bisa lihat Luke Shaw tanpa pengawalan yang cukup berarti bisa lakukan shooting ke gawang Ederson, dan Ederson sendiri mati langkah karena bola mengarah ke tiang jauh. Sebelum Luke Shaw mampu melakukan drive, kita akan lihat sedikit bagaimana mekanismenya. Dean Henderson melakukan lemparan ke arah Luke Shaw. Nah, saat akan melakukan lemparan, Cancelo membaca bahwa Henderson akan melakukan passing ke Shaw. Namun disinilah situasi sulit bagi Cancelo karena dia harus memarking dua pemain, yaitu Luke Shaw dan Rashford. Cancelo sempat ragu-ragu karena dia bingung harus mengambil Luke Shaw atau Rashford. Saat dia putuskan untuk mengambil Luke Shaw berhasil mendahulunya dan melewatinya. Itulah awal mula terjadinya Luke Shaw bisa melakukan drive ke pertahanan Manchester City yang terbuka. Manchester City mencoba menembus pertahanan United dari berbagai cara, dan menurut kami salah satu yang paling berhasil adalah dari crossing, terutama dari sisi kanan. Di sini kita bisa lihat crossing dari Walker mengarah ke Sterling, namun sayang Sterling gagal memanfaatkannya. Crossing dari Ruben Dias. Di sini Ruben Dias juga melakukan early cross untuk mengarahkan bola ke duetnya yaitu John Stones, namun kembali masih gagal. Selanjutnya ada crossing dari Kevin De Bruyne kepada Sterling yang juga gagal dimanfaatkan. Dari 3 skema crossing ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya United bisa dibobol dari sisi sayap. Hanya saja finishing dari Manchester City kurang cukup baik di momen ini sehingga gagal memaksimalkan menjadi gol. Oke, itu saja pembahasan derby Manchester kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan laga-laga selanjutnya. Oke, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, komen YouTube kami ya. Kita akan bahas banyak-banyak laga di kedepannya. Thank you, bye.